Guys, setiap awal tahun di bulan kedua sama bulan ketiga Maret kayak sekarang tuh udah mulai rame banget ya produk-produk smartphone yang diluncurin. Tentunya buat kita para tech enthusiast juga seneng kan ya, bisa tahu apa-apa aja yang terbaru dari dunia persmartphonean terutamanya. Iya kan? Kayak Oppo ini yang gue yakin teman-teman juga pasti udah sering denger banget beritanya. Makanya mereka juga udah ngeluarin beberapa produk terbarunya dari lini mid range-nya. Yaitu ini ya yang udah mampir ke tempat gua, Oppo Reno 7Z 5G. Salah satu dari beberapa varian Reno 7 series yang dijual di Indonesia ini. Udah pegang selama semingguan dan ini dia yang bisa gue ceritain ke teman-teman terkait handphone ini. Hai semua, gua Wasa. Oke, pertama dari boxnya masih mirip kayak yang versi terdahulunya berwarna hijau Tosca Cyan begini ya. Ada angka 7 dan tipe handphonenya serta 5G. Jadi udah tau lah kalau handphone ini tuh udah pastinya support 5G. Isi di dalamnya tenang, semuanya komplit. Mulai dari casingnya ada, anti gores juga terpasang di handphonenya. Terus kertas-kertas manual, SIM card ejector, kabel data, sama kepala charger juga kita dapat nih. Yang support 33 watt Super VOOC. Bentuk handphonenya kayak begini. Gue suka sih bentuknya kotak ya, dan ini tuh termasuk handphone yang mandiri. Maksudnya adalah bisa berdiri sendiri. Anyway, sebelum lanjut, dari teman-teman pasti ada beberapa yang langsung mikir ini handphone ya mirip kayak handphone yang lain. Iya kan? Cuma buat gue pribadi bodo amat. Yang jelas namanya terinspirasi itu emang bisa datang dari mana aja. Dan sebenarnya juga udah nggak ada yang original di bumi ini tuh. Atau istilah Inggrisnya yang terkenal adalah there is nothing original under the sun. Lagian Oppo Reno 7Z 5G ini juga punya finishing yang oke. Kayak ini di bagian edge-nya juga nggak tajam ya. Kalau teman-teman tim yang nggak suka pakai casing, ngegenggam HP ini lama-lama tuh nggak berasa sakit. Terus juga back covernya punya teknologi anti fingerprint dan gores-goresan halus. Serta finishingnya juga matte begini kelihatannya mewah. Ada dua warna yang ditawarin, ada Cosmic Black dan Rainbow Spectrum. By the way, ini juga ada yang unik loh dari kamera belakangnya yang nggak ada di handphone-handphone lain. Nanti gue tunjukin. Layar Oppo Reno 7Z 5G ini tuh 6,43 inci AMOLED display dengan refresh rate 60 Hz aja. Bezel bawahnya lebih tebal sedikit ketimbang bagian lainnya, cuma ya nggak apa-apa. Namanya juga mid-range, ya emang begini biasanya. Kalau mau rata semua, teman-teman belinya yang flagship. Di pojok kiri atasnya ada punch hole kamera depan yang menurut gue ukurannya ini udah kecil. Tombol powernya sebelah kanan, di sebelah kiri ada volume sama slot SIM card yang hybrid, dan di sebelah atas ada mic aja. Serta di bagian bawah kita tuh masih dikasih jack audio 3,5 mm, mic lagi, port Type-C dan speaker yang masih single. Prosesor yang dibawa terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 695 5G yang punya pabrikasi 6 nanometer. Sebagai catatan, prosesor ini tuh lumayan kencang kenanya dan juga irit daya dari yang udah pernah gue coba di smartphone lain dengan prosesor yang sama. Dipaduin sama RAM 8GB yang bisa di-expand sampai 13GB serta internal storage 128GB dan software bawaan ColorOS 12 serta Android 11. Gue ngetes benchmark Antutu dapat skor 380 ribuan dan Geekbench 5-nya segini. Ngetes main real drum lancar jaya, nggak ada delay. Ngetes Aspa 9 juga aman-aman aja lancar, PUBG juga enak nih gyroscope-nya. Buat Genshin Impact gue nggak nginstal dulu, males nungguinnya guys, kelamaan, makin gede banget itu file size-nya. Lagian ternyata nggak semuanya juga dari teman-teman yang main Genshin Impact sampai saat ini dari komen-komentar yang gue baca. Ada juga fitur game focus mode, jadi biar ngeblok notifikasi yang masuk saat kita sedang bermain game. Pokoknya buat game-game zaman now, Oppo Reno 7Z 5G ini tuh juga aman-aman wae lah untuk dimainin. Apalagi baterainya juga ngecasnya tuh cepet. Oh iya, hampir lupa soal baterainya ya. SOT atau screen on time gue bisa dapat 8 jaman. Dan lama ngecasnya gue ngetes dari 2% sampai full, ini cuma makan waktu 1 jam 19 menit. Dah, sekarang kita lanjut ke hal yang paling ditonjolin juga sama handphone ini, apalagi kalau bukan kameranya. Nah, sebelum bahas ke resolusi dan mode-mode kameranya, nih yang mau gue tunjukin tadi adalah dual orbit light di kedua lensa belakang Oppo Reno 7Z 5G yang bisa menyala kayak begini. Fungsinya itu sebagai lampu indikator notifikasi aja sih, dan hal ini tuh belum pernah gue temuin di handphone lain. Selain jadi penanda notifikasi, lampu ini juga bisa nyala kalau lagi dicas dan akan mati kalau baterainya nanti udah full. Settingan lainnya teman-teman bisa temuin di menu personalisasi, creating light, dan yaudah tinggal diutak-atik aja mau kayak gimana nih lampunya.
Udah ya, sekarang kita lanjut ke resolusi kameranya. Lensa depannya 16 megapiksel, lensa belakang ada 3, 64 megapiksel lensa utamanya, 2 megapiksel lensa mono, serta satu lagi 2 megapiksel lensa makro. Opsi foto kayak biasa ada lensa 1x, selanjutnya bisa digital zoom terus sampai 6x. Kemudian mode videonya bisa ngerekam sampai 1080p 30 fps aja, baik kamera depan maupun kamera belakang. Oke, yang ini adalah contoh video kamera belakangnya Oppo Reno 7 Z 5G 1080p 30 fps. Bisa dilihat stabilnya kayak begini, jalan kaki biasa aja dan dipegang dengan dua tangan biasa aja. Oke. Dah, pindah ke kamera selfie-nya. Oke, ini ngerekam di resolusi yang sama 1080p 30 fps, dipegang satu tangan aja kalau yang ini. Coba muter juga, jalan ke depan sana. Di trik banget coy. Mau jam 12 sih. Wuruh. Ya. Dah, cukup ya. Lanjut lagi ada night mode, potret, dan ini menu more-nya ada banyak lagi. Kayak mode pro atau manualnya tuh kita bisa ngatur ISO dari 100 sampai 6400, shutter speed 1/8000 sampai 32 detik, white balance 2000 sampai 8000 Kelvin, manual fokus, dan exposure value. Terus ada juga menu dual video dengan 3 layout, mau split, round, dan oblong kayak begini. Nah, yang gue suka sebenarnya ada di mode potretnya sih. Ada opsi bokeh flare potret dan ini tuh bisa di lensa depan ataupun belakang. Hasilnya cukup rapi dengan objek yang dijepret. Bagian blur di belakangnya ini jadi kayak membulat-membulat gitu sih kalau kena cahaya ya. Jadinya kayak lebih estetik aja gitu efeknya. Terus buat selfie-nya juga ini buat para cewek-cewek harusnya demen juga sih sama selfie HDR-nya. Karena walaupun backlight, hasilnya itu tetap bisa bagus. Terus lanjut lagi buat di menu editingnya, ini ada AI palette yang bisa ngubah nuansa warnanya tuh ngikutin gambar yang kita mau. Intinya kamera dari Oppo Reno 7 Z 5G ini tuh banyak banget yang bisa kita explore sih. Tinggal kreativitas kitanya aja tuh ya segimana gitu loh. Kesimpulan dari gua, Oppo Reno 7 Z 5G ini adalah HP yang emang stylish. Dari bentuknya aja yang klasik udah kelihatan, tapi layarnya juga luas, serta bodinya tuh masih terbilang slim. Cocok buat teman-teman yang auranya tuh masih berasa anak muda. Gue pribadi sih kalau soal warna, prefer yang warnanya gelap ini. Soalnya tuh kece aja gitu loh, apalagi pas nyala si dual orbit light-nya. Kameranya juga oke buat dipakai sehari-hari dengan banyak mode-mode yang dikasih. Terus soal gaming performance juga aman jaya buat dipakai sehari-hari. Tapi kalau masih dirasa kurang, Oppo juga punya menu high performance mode namanya. Tapi dengan resiko konsumsi daya yang diambil lebih besar dan handphonenya juga akan lebih cepet anget ya. Ya sesuai lah pokoknya sama hukum fisika. Tapi ya tetap sih menurut gue enakan standar-standar aja kalau gue mah. Jadi ya nggak aneh-aneh lah emang kalau pakai handphone. Ya udah, paling segini aja info yang bisa gue share ke teman-teman soal Oppo Reno 7Z 5G. Dan sekalian mau ngasih tahu juga nih, kalau tadi kan gue bilang Oppo Reno 7 series ya. Jadi ada juga nih Oppo Reno 7 yang lain. Salah satunya yang lagi udah gue pegang adalah Oppo Reno 7 5G aja. Jadi tanpa adanya huruf Z. Bedanya kalau kita ngomongin fisiknya aja dulu deh ya. Ini tuh nggak kotak, lebih melengkung-melengkung. Terus kalau ngomongin jeroannya, prosesor itu MediaTek Dimensity 900 5G. Terus internal storage-nya nyampe 256 GB dan kecepatan ngecasnya 65 watt Super VOOC.
Nah, kalau yang ini teman-teman penasaran, monggo tulis aja di kolom komentar kalau pengen gue bahas juga. Tapi kalau enggak, ya udah tulis juga pokoknya di kolom komentar. Biar rame lah pokoknya kolom komentar gue ya. Yaudah oke, paling segini aja. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.